Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar tutup pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan bagi kita semua. Dan tak lupa pula saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Dan perkenalkan, nama saya Nur Madina dengan NIM D02165354 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul tentang implementasi metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan calon penerima beda rumah studi kasus Desa Benda Utara. Adapun poin-poin penting akan saya bahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Ada 3 poin penting dalam latar belakang dalam penelitian ini. Yang pertama adalah permasalahan terkait tentang penentuan calon penerima bedah rumah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan bedah rumah tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya sistem yang mendukung pemilihan penerima bedah rumah. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah bagaimanakah hasil rancangan sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima beda rumah menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah hasil implementasi sistem pendukung keputusan dalam studi kasus penentuan calon penerima beda rumah di Desa Benda Utara menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah untuk mengetahui hasil rancangan sistem pendukung keputusan calon penerima beda rumah menggunakan AHP dan TOPSIS. Kemudian, yang kedua adalah untuk mengetahui hasil implementasi menggunakan metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan penerima program beda rumah di Desa Benda Utara. Adapun manfaat dalam penelitian ini, ada 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam penentuan penerima beda rumah di Desa Benda Utara. Kemudian yang kedua adalah sebagai wadah informasi dalam menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem pendukung keputusan yang layak digunakan, khususnya dalam permasalahan tentang penentuan calon penerima beda rumah. Kemudian yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peneliti selanjutnya, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang berbeda. Kemudian penelitian terkait. Yang pertama adalah pada tahun 2019, Yudhistira dan Dahlia mengadakan penelitian yang berjudul tentang komparasi metode AHP, TOPSIS, dan AHP dalam penentuan penilaian kinerja karyawan. Kemudian, pada tahun 2018, Harpat dan Salmon mengadakan penelitian yang berjudul tentang penerapan metode AHP dan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan asisten laboratorium pada STIMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Kemudian, pada tahun 2019, Wawan Virgiawan melakukan penelitian yang berjudul tentang pengembangan decision support system untuk penetapan UKT berdasarkan komparasi algoritma SAW, TOPSIS, AHP, dan kombinasi SAW-AHP dan kombinasi TOPSIS dan AHP. Kemudian, pada tahun 2016, Siti Mujilawanti dan Endang Setiati melakukan penelitian yang berjudul tentang penerapan algoritma AHP untuk pengambilan keputusan dalam seleksi calon peserta Olimpiade Sains Nasional dalam bidang matematika. Kemudian, kita masuk pada metodologi penelitian. Metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan Eddy, di mana diketahui bahwa model pengembangan Eddy ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap analisis, kemudian yang kedua adalah tahap desain, kemudian yang ketiga adalah tahap development atau pengembangan. Kemudian yang keempat adalah tahap implementasi,
Kemudian yang kelima adalah tahap evaluasi. Nah, kita masuk pada waktu dan tempat penelitian. Untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang yang sudah diurai sebelumnya, penelitian akan dilakukan di Desa Bonde Utara dan rencana waktu penelitian kurang lebih dari 2 bulan. Kemudian, kita masuk pada prosedur penelitian. Untuk melakukan prosedur penelitian ini disesuaikan dengan model pengembangan di jenis penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah wawancara, kemudian yang kedua adalah angket atau kuesioner, kemudian yang ketiga adalah studi literatur. Kemudian, teknik pengujian. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah teknik pengujian black box, kemudian kedua adalah teknik pengujian UAT, yang kemudian yang ketiga adalah teknik pengujian akurasi dari algoritma. Kemudian, adapun perancangan sistem dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kita masuk start, kemudian lanjut pada halaman web, kemudian login admin. Apabila login admin berhasil, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Kemudian apabila login admin gagal, maka akan dikembalikan pada tampilan halaman web. Kemudian apabila login admin telah berhasil, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu input kriteria. Kemudian akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu input nilai kriteria, kemudian input alternatif, kemudian pemberian bobot alternatif, kemudian akan dilanjutkan pada proses perhitungan AHP, kemudian dilanjutkan pada proses perhitungan TOPSIS, kemudian sistem akan menampilkan hasil perhitungan dari kedua metode tersebut, kemudian logout, lalu finish. Kita masuk pada pembahasan hasil dan pembahasan. Ada 6 kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kondisi rumah, kemudian yang kedua adalah status rumah, kemudian yang ketiga adalah luas bangunan, yang keempat adalah penghasilan, yang kelima adalah pekerjaan, dan keenam adalah atau yang terakhir jumlah tanggungan. Kemudian adapun proses dalam perhitungan menggunakan metode AHP ada 5, yaitu yang pertama adalah menentukan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Yang kemudian yang kedua adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan matriks bobot prioritas. Kemudian yang keempat adalah mengukur konsistensi. Kemudian yang terakhir adalah menentukan konsistensi rasio. Kemudian kita masuk pada perankinan menggunakan TOPSIS. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah matriks perbandingan berpasangan yang ternormalisasi. Kemudian yang kedua adalah matriks ternormalisasi terbobot Y dan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jarak antara nilai setiap alternatif. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, kita masuk pada tampilan form login, di mana pada sistem ini kita akan melakukan pengisian atau memasukkan username password ke dalam sistem ini. Username dan password yang digunakan dalam sistem ini adalah menggunakan admin. Kemudian apabila admin atau user gagal masuk dalam sistem ini, maka akan muncul user dan pas yang Anda masukkan salah apabila admin salah memasukkan username dan password. Kemudian setelah login admin, kita akan masuk pada tampilan menu home, di mana di menu home ini tahapan-tahapan atau penggunaan dalam sistem penentuan calon penerima beda rumah menggunakan metode AHP dan TOPSIS ini ada beberapa tahap. Pertama adalah penambahan kriteria dan nilai bobot kriteria. Kemudian admin akan menginput alternatif atau calon penerima beda rumah. Kemudian
Yang ketiga adalah admin menginput nilai bobot alternatif. Kemudian setelah itu dilakukan proses perhitungan menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Di sini menu home ini sistem akan memberikan tahapan-tahapan apa saja dalam sistem ini. Kemudian dilanjutkan pada tampilan sistem kriteria, di mana pada menu kriteria ini kita akan melakukan penginputan nilai kriteria yang digunakan dalam perintah ini yang ada 6 sudah dijelaskan tadi pada pembahasan kriteria yang digunakan dalam perintah ini, di mana C1 yang menandakan sebagai kondisi rumah, kemudian C2 adalah sebagai status rumah, kemudian C3 adalah luas tanah, kemudian C4 adalah penghasilan, kemudian C5 adalah pekerjaan, kemudian C6 adalah jumlah tanggungan, di mana kemudian kita masuk pada nilai bobot kriteria. Pada nilai bobot kriteria ini kita akan melakukan pemberian bobot setiap kriteria, di mana tahap pertama adalah kita menentukan masing-masing nilai prioritas elemen antar kriteria dengan cara memberikan penilaian dengan suatu elemen. Di dalam penilaian perbandingan antara kriteria dengan intensitas kepentingan masing-masing atau dinilai mulai dari angka 1 sampai dengan 9. Kemudian, pada tampilan sistem untuk data alternatif. Pada tampilan data alternatif ini, kita akan melakukan penginputan data alternatif, di mana data alternatif yang digunakan dalam perintahan ini adalah menggunakan data penduduk Desa Bende Utara. Kemudian adalah tampilan sistem untuk pemberian nilai bobot alternatif, di mana setelah melakukan penginputan data alternatif maka akan melakukan pemberian bobot alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dalam sistem ini. Yang pertama adalah langkah awal dalam menggunakan untuk pemberian bobot alternatif ini adalah kita memasukkan skala nilai mulai dari 1 sampai dengan 5. Nilai tersebut dikategorikan sebagai pertama adalah sangat kurang layak, cukup layak, dan sangat layak. Berdasarkan pemberian nilai bobot alternatif ini atau pemberian subkriteria ini berdasarkan persetujuan antara peneliti dengan pihak Desa Bende Utara. Kemudian lanjutkan pada tampilan untuk sistem untuk perhitungan AHP, di mana menu ini kita akan melakukan perhitungan menggunakan metode AHP, di mana matriks konsistensi kriteria akan pemberian bobot setiap kriteria. Kemudian setelah melakukan perhitungan menggunakan metode AHP, maka diperoleh konsistensi indeksnya itu 0,82, sedangkan rasio indeksnya itu 1,24, di mana rasio indeks ini didapat atau diperoleh berdasarkan ordo matriks. Ordo matriks dalam sistem ini ada 6, berdasarkan pada kriteria yang digunakan dalam perintahan ini ada 6, yaitu jadi ordo matriksnya itu adalah 6 kali 6, berarti 6 kali 6 menandakan bahwa nilainya adalah 1,24. Kemudian kita masuk pada konsistensi rasio, di mana pada proses perhitungan menggunakan metode AHP diperoleh konsistensi rasionya adalah 0,066, di mana konsistensi ini dinyatakan konsisten. Nilai uji konsistensi ini didapatkan menunjukkan bahwa pada konsistensi rasio ini menunjukkan bahwa CR lebih kecil sama dengan 0,1, maka bobot prioritas di sini sudah konsisten dan dapat dilanjutkan pada perhitungan menggunakan metode AHP, yaitu melakukan perankingan. Kemudian setelah menggunakan perhitungan menggunakan metode AHP, maka akan dilanjutkan pada perhitungan TOPSIS, di mana hasil analisanya ini didasarkan pada data alternatif
yang diinput dalam sistem ini dengan kriteria dengan pemberian setiap nilai bobot setiap kriteria ini. Kemudian ini adalah tampilan normalisasi terbobot. Kemudian ini adalah tampilan matriks solusi ideal. Kemudian setelah melakukan proses perhitungan menggunakan metode AHP dan TOPSIS, maka melakukan perengkinan menggunakan metode TOPSIS ini didasarkan pada nilai preferensi. Nilai preferensi yang tertinggi akan dinyatakan sebagai kategori yang layak masuk sebagai calon penerima beda rumah. Kemudian sedangkan nilai di bawah rata-rata atau di bawah rata-rata 0,100 maka dinyatakan sebagai data yang tidak masuk pada kategori layak atau dinyatakan sebagai tidak layak untuk menerima program beda rumah. Kemudian kita masuk pada pengujian sistem menggunakan black box, akurasi, dan kuat. Di mana teknik pengujian sistem dengan menggunakan black box, di sini pada deskripsi pengujian menggunakan deskripsi pengujiannya itu adalah menggunakan yang diuji adalah login, menu home, menguji halaman menu kriteria, menguji menu nilai bobot kriteria, menguji menu alternatif, menguji menu nilai bobot alternatif, menu perhitungan, menu password, dan menu logout, di mana pada hasil ujinya itu dinyatakan sukses. Kemudian kita masuk pada pengujian akurasi. Berdasarkan 205 data yang digunakan, terdapat data testing yang digunakan sebanyak 105 data, sedangkan untuk data trainingnya tersendiri atau data latih sebanyak 100 data, di mana data testing ini dilakukan untuk menentukan data yang masuk kategori layak atau tidak bantuan program beda rumah. Dari perhitungan pengujian akurasi didapatkan di mana data yang tidak valid sebanyak 12 data dan data yang dinyatakan valid yaitu 93, di mana untuk menguji akurasinya itu jumlah data yang valid dibagi dengan jumlah testingnya dikali dengan 100, di mana 93 dibagi 100 dikali 93 dibagi 105 dikali 100 maka akan peroleh pengujian akurasi sebesar 88%. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengujian UAT atau User Acceptance Test, di mana pengujian sistem dilakukan dengan 17 responden di kantor desa Bendotara untuk mengetahui apakah sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Pengujian fungsi dari sistem ini menggunakan kuesioner secara online. Berdasarkan hasil pengujian UAT yang telah dilakukan, bahwa pada tampilan halaman utama sistem penentuan calon penerima beda rumah menarik, respon jumlah skornya itu 80 dengan presentasi rata-rata 94% yang menyatakan bahwa tampilan halaman utama sistem penentuan calon penerima beda rumah itu menarik. Kemudian dilanjutkan pada tampilan semua menu pada sistem penentuan calon penerima beda rumah menarik dengan presentasi rata-rata 86%. Kemudian ketiga adalah sistem ini mudah digunakan atau user friendly. User menyatakan atau responden menyatakan dengan presentasinya yaitu 95,6%. Kemudian keempat adalah penggunaan sistem ini sederhana dan mudah dipahami. Dan user menyatakan bahwa 94% bahwa penggunaan sistem ini sederhana dan mudah dipahami. Kemudian user menyatakan 82% dengan adanya sistem ini dapat membantu dalam penentuan calon penerima beda rumah sesuai dengan kriteria yang digunakan. Dan pada pertanyaan ke-6 adalah merasa nyaman dalam menggunakan sistem ini. Responden menyatakan 86%. Kemudian sistem ini menyediakan informasi yang jelas dengan presentasi 83,4%. Kemudian yang ke-8 adalah informasi penentuan calon penerima beda rumah yang diberikan dalam sistem ini
mempermudah dalam menentukan pilihan yang tepat dengan presentasi rata-rata 80%. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan hasil pengujian black box terhadap sistem penentuan calon penerima bedah rumah dengan menggunakan metode AHP dan TOPSIS, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dibangun untuk penentuan calon penerima bedah rumah telah berjalan sesuai dengan fungsionalnya dan menghasilkan sebuah rekomendasi dalam menentukan calon penerima bedah rumah berdasarkan hasil pengujian akurasi dari 105 data testing yang dilakukan diperoleh tingkat akurasi 88% dengan perbandingan jumlah data yang tidak valid sebanyak 12 data dan jumlah data yang valid sebesar 93. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya ada dua. Yang pertama adalah tampilan web untuk sistem yang dibuat masih sederhana sehingga perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian kedua adalah para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem pendukung keputusan tentang penentuan calon penerima bedah rumah dapat dilakukan dengan menambahkan kriteria. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.